Itu ada di Amphoang, Ya. di kaki Gunung Timau. Di kaki Gunung Ya, Timau. di kaki Gunung Timau. Nah, itu memang dipilih tempat situ karena memang selain ketinggiannya Ya. dan juga ya kecerahan langitnya bagus untuk pengamatan. Kembali lagi di Ku Podcast, kita ngobrol santai seputar Nusa Tenggara Timur. Dan di kesempatan kali ini jangan di skip, karena ini penting banget. Kita akan berbicara tentang teropong bintang di Kupang, di Nusa Tenggara Timur. Dan bersama saya hari ini ada narasumber kita, Ketua Program Studi Bapak Andreas Christian Louk dari Fisika, Prodi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nusa Cendana. Halo Pak, apa kabar? Halo, apa terima kabar? kasih nih Pak sudah Sama-sama, mau terima kasih. datang ke Ku Podcast. Sendiri aja Pak? Sendiri. Oke, kita mau ngomong-ngomong tentang bintang teman-teman Ku Podcast, tapi bukan tentang horoskop, tapi tentang teropong. Pak, teropong bintang itu apa sih Pak? Oke. Teropong bintang itu sebetulnya sederhananya gini ya. Ada sesuatu alat yang membantu mata kita untuk melihat bintang, karena memang teropong bintang. Teman biasanya sih pada awalnya ya kita biasanya mengamati objek-objek langit yang dekat dengan kita lah. Biasanya yang paling menarik ya bulan itu sendiri sih. Biasanya kalau kita pakai melihat bulan dengan detail itu, ya kita butuh bantuan teropong seperti itu. Manfaat dari melihat bintang, melihat bulan itu apa sih Pak? Oke, kalau dibilang manfaatnya pasti banyak. Cuman dari keseluruhan manfaat itu tujuannya sih mungkin satu ya menurut saya. Supaya kita bisa mengerti alam semesta ini seperti apa. Begitu. Nah, memang selama ini kan kita ada di bumi nih. Tapi ternyata kita tahu ada matahari, ada bulan, juga ada planet-planet yang lain. Nah, cara kita mengetahui itu ya dibantu dengan teropong bintang ini. Kita bisa melihat, dan bukan hanya itu, bahkan kita bisa melihat benda-benda langit atau seperti bintang yang jaraknya mungkin jutaan tahun cahaya dari bumi begitu. Dengan teropong bisa dilihat sedetail itu. Ya. Teropong ini di Indonesia ada berapa sih Pak teropong bintang? Kalau bicara teropongnya, banyak sebetulnya. Bahkan kita secara orang pribadi pun kalau mau beli sih ada tersedia dengan murah begitu ya. Itu banyak. Tapi kalau memang tempat yang dikhususkan untuk memang mengobservasi atau melihat bintang secara detail, itu Indonesia punya 3 sudah sekarang, 3 observatorium. Punya 3 ya? Itu satu, yang pertama itu ada di Lembang, itu Bosca Observatory. Terus ada observatorium Taman Ismail Marzuki di Jakarta. Saya lupa satu lagi yang terbaru nanti di kita nih di NTT nih, di Amphoang tepatnya. Wow, itu suatu kebanggaan nih. Di Nusa Tenggara Timur di Kupang bakal ada salah satu teropong bintang yang bisa untuk lihat bintang gitu ya Pak. Apa sih ada bedanya nggak sama teropong bintang yang tadi di Bosca Lembang itu sama teropong bintang kita ya? Oke, baik. Kalau mau dibilang perbedaan pasti berbeda. Ya kan, teropong bintang yang ada di Bosca itu yang utama yang setahu saya ya itu model teropongnya itu model refraktor, dia menggunakan lensa. Jadi kalau kita ke Lembang lihat teropong bintangnya Bosca itu yang utama itu panjang sekali teropongnya, bisa sampai 11 meter lebih mungkin besar panjangnya. Sekali juga dan berarti itu ya? Besar. Nah di situ dia menggunakan sebetulnya 2 teleskop utama dengan diameter lensa 60 cm begitu. Oke, sangat besar, 60 cm. Itu sangat besar. Ya. Tapi yang ada di NTT lebih besar lagi. Oke. Gitu. Lebih besar lagi. Ya. Lokasinya lebih tepatnya untuk NTT itu di mana, Pak? Itu ada di Amphoang, Ya. di kaki Gunung Timau.
Di kaki Gunung Ya, Timau. di kaki Gunung Timau. Nah, itu memang dipilih tempat situ karena memang selain ketinggiannya Iya. dan juga ya kecerahan langitnya bagus untuk pengamatan. Seperti itu. Oh. Ini yang apa? Saya takjub dengan 60 cm diameter 60 cm aja itu udah besar ya. Ya. Ini bakal seperti meja makan bundar untuk keluarga Ya, kayak. ya nanti yang akan dipasang itu diameternya 3,8 meter. 3,8 meter. Ya berapa kalinya ya? Itu sih ya bisa lebih besar. Teman memang sistemnya agak sedikit berbeda. Iya. Kalau yang di Lembang dia pakai lensa, tapi kita nanti itu menggunakan cermin. Cermin ya. Ya, menggunakan cermin hiperbolik nanti. Jadi memang dia besar, Iya. tapi tidak panjang. Kalau Bosca 60 cm, tapi dia harus panjang. Seperti teropong-teropong teleskop Iya. yang lama itu, yang model lama. Itu yang sistem pakai ya yang menggunakan lensa, ada lensa objektifnya sama lensa okulernya. Jadi memang harus butuh ukurannya panjang. Iya. Nanti yang di kita diameternya besar, tapi sedikit lebih pendek. Sedikit lebih pendek. Jadi gemuk. Jadi gemuk. Oke. Kemudian kenapa bisa jatuhkan pilihan kepada NTT? Lokasi itunya, teropongnya. Ya mungkin saya sedikit cerita sejarah, cuman saya memang supaya lebih ini aja. Kalau tidak salah mulai dari tahun 2014-2015 Iya. itu teman-teman dari astronomi prodi astronomi ITB ya dengan Bosca bekerjasama dengan Bosca, mereka mulai mencari daerah-daerah yang memang potensial untuk dibangun observatorium baru. Kenapa seperti itu? Karena kondisi langit malam di Bosca pun di daerah Lembang pun sudah mulai menurun ya kualitasnya. Karena perkembangan kota di Kota Bandung di bawahnya dan juga di Lembang sendiri. Sehingga polusi cahaya itu jadi semakin tahun semakin meningkat. Sehingga itu mengurangi kualitas pengamatan. Maka teman-teman dari Prodi Astronomi ITB bersama dengan Bosca itu mulai berkeliling ke Indonesia, dari seluruh tahun Indonesia. 2014. Ya, sebetulnya riset mereka sudah dari lama, hanya pelan-pelan ya, karena Indonesia ini kan sangat luas begitu. Iya. Nah, ada beberapa kandidat ditemukan, termasuk ada di Sulawesi dan juga di Sumatera, Kalimantan. Nah, terakhir ada di kita. Iya. Itu kita punya langit malam, kualitas langit malam tuh lebih baik dibanding semua tempat yang pernah didatangi. Nah, kita dalam setahun itu ada sampai 60% hari ya, 60% waktu dari satu tahun itu yang bisa dipakai untuk pengamatan, dan itu sangat-sangat bagus begitu dibanding dengan tempat-tempat lain. Survei lokasinya lumayan lama ya Pak, bertahun-tahun. Ya. Pak Andre, kriteria lain selain karena tadi tentang polusi cahaya, apalagi sih Pak kriteria yang dipilih Kupang itu? Mungkin dari segi lokasi atau luas lahan? Ya, kalau luas lahan pasti ya, kan kita ini membangun observatori, tidak hanya membangun nanti hanya cuma satu teleskop, tapi kita kan harusnya membangun itu secara utuh gitu, secara keseluruhan. Memang utamanya teleskop, namun di sana sebetulnya banyak hal yang bisa dikaji. Ya mungkin bisa lewat pariwisatanya, terus mungkin teleskop-teleskop jenis yang lain. Makanya memang untuk membangun satu observatori itu butuh tempat yang memang harus luas begitu. Nah, kebetulan di Amphoang memang ada lahan yang cukup luas, dan itu memang kandidat bagus gitu ya. Nah, itu yang pertama. Terus semenjak 2014 sampai 4 tahun itu sampai 2018 lah, kira-kira 2018-2019 itu kami dari Undana bersama-sama dengan teman-teman ITB dan LAPAN itu kami riset di sana, melakukan penelitian tentang struktur tanahnya itu sendiri. Apakah struktur tanah ini layak untuk dibangun suatu istilahnya suatu observatorium untuk bangunannya teleskop seperti itu. Tapi kan ini kita bangun ini biayanya tidak sedikit, kita bangun biayanya besar. Maka kita butuh bangunan itu harus secure at least minimal sampai mungkin 50 sampai 100 tahun ke depan itu masih bisa digunakan gitu. Jadi kita harus pastikan bahwa struktur tanahnya mampu untuk mensupport peralatan di atas.
Misalkan ya kan tidak mungkin bangun peralatan segitu mahalnya di atas atau di lokasi yang memang rawan bencana seperti gempa dan segala macam. Iya. Nah itu kita pastikan di sana seperti itu ya. Terus mungkin iklim kita yang kering itu menjadi salah satu opsi gitu, karena peralatan optik, peralatan elektronika itu rentan dengan kelembapan, walaupun itu bisa diatasi kalau memang tempatnya lembab. Tapi kalau secara alami dia lingkungannya kering itu sangat menguntungkan, seperti itu sih. Memang banyak faktor yang jadi pertimbangan, cuman yang paling utama sebetulnya polusi cahayanya. Cahaya itu sangat minim. Bahkan ada waktu-waktu ya kita di sana dengan mata telanjang itu bisa melihat gugus bintang tanpa bantuan teleskop gitu. Kalau mau lebih bagus lagi pakai kamera DSLR biasa aja. Itu bisa tanpa pakai teleskop, kita sudah bisa bikin gambar yang sangat bagus lah, foto gugus bintang begitu. Itu kan saya pernah kebetulan saya suka foto bintang dulu, jadi biasa saya surveinya kan ke daerah pantai pinggir Kupang sini kan. Itu kalau misalkan saya lihat pakai kamera aja, tapi ada batasnya kan, takut kameranya meledak. Itu langit bintang-bintang itu bisa bentuk awan-awan, terus kayak ada garisnya begitu. Garis-garisnya begitu. Itu bintang-bintang juga atau ada sesuatu yang ya itu namanya sampai bisa bentuk-bentuk kayak begitu. Itu yang kita sebut dengan gugus bintang sebenarnya. Jadi yang kita bisa lihat itu kayaknya harusnya sabuk galaksi ya. Tapi saya lupa sih. Nanti saya cek lagi deh. Soalnya kan dia bentuknya kayak langsung seperti busur begitu. Gitu. Ya, seperti busur begitu. Terus dalam perencanaannya kira-kira bakal ada berapa teropong, Pak, untuk Kupang nih? Untuk sementara di Observatorium Timau nanti itu untuk sementara ada satu teropong utama. Ya, teropong optik yang 3,8 meter itu. Namun nanti ke depannya kita akan rencananya, ini baru rencana, kami juga baru saja rapat beberapa hari yang lalu, itu untuk merencanakan membangun satu teleskop radio. Jadi nanti kalau teleskop bintangnya yang 3,8 itu sumber cahayanya ya cahaya begitu. Cahaya, tapi nanti kalau radio itu gelombang radio sumbernya. Jadi benda-benda langit di luar sana itu juga memancarkan gelombang radio begitu. Ya. Nah kalau mungkin kemarin ada berita besar, ada salah satu teleskop radio besar Arecibo itu kan hancur gara-gara tali. Itu sangat menggemparkan dunia itu, karena itu teleskop radio terbesar yang ada. Itu rusak karena tali pengikat receivernya di atas tuh putus, terus hancurin semua parabolanya. Nah nanti semoga dengan adanya beberapa jenis teleskop di Observatorium Timau nanti itu mampu memberikan kontribusi pengamatan, karena memang bagian selatan, bumi bagian selatan atau langit selatan itu sangat sedikit yang melakukan pengamatan. Seperti itu. Terus untuk kedepannya juga Observatorium Nasional yang dibangun di Timau ini bisa bakal jadi tempat destinasi kayak pariwisata begitu? Pasti. Itu pasti sangat menarik. Jadi ya saya belum tahu program kedepannya seperti apa, tapi yang jelas itu sudah dicanangkan sebagai taman langit gelap. Wow, keren ya. Seperti itu. Jadi nanti kita bisa main-main deh. Itu jalan ke sananya udah bagus belum sih Pak? Belum pernah kesana soalnya. Sekarang sudah mulus aspal, hot mix, sudah bagus sekali. Jadi nanti ya pasti bisa nyaman lah kalau mau coba jalan-jalan ke sana. Wah, keren itu. Berarti ya adanya pembangunan di sana membangun daerah tersebut juga Pak ya? Betul, harusnya begitu. Nanti pastilah masyarakat di sana juga pasti merasakan efek positifnya ya. Iya. Siapa-siapa aja sih Pak yang terlibat dalam proyek ini? Jadi proyek ini sebetulnya kerjasama antara LAPAN, terus ada Pemprov, Pemprov NTT, ada juga Pemkab Kupang, juga ITB Bandung, dan juga Undana. Nah, jadi 5 institusi ini memang yang bekerja sama sama-sama untuk menyelesaikan proyek ini. Selanjutnya nih, saya mau nanya untuk keterlibatan Undana, khususnya dari Fakultas Sains dan Teknologi ini, Teknik. Oke. Keterlibatan dari Fakultas Sains dan Teknik itu di bagian apanya nih dari pembangunan teropong ini? Ya, yang pertama jadi kita kan teropong ini termasuk teknologi yang cukup advance gitu ya. Kita tempatkan di satu tempat yang cukup remote sebetulnya, maka itu kerjasama dari seluruh pihak sebetulnya sangat dibutuhkan.
termasuk dari pembangunan jalan supaya akses ke sana lebih mudah dan listrik, sinyal internet dan semuanya begitu ya. Nah, Undana dalam hal ini yang memposisikan diri, kami membantu dalam hal untuk awal ini adalah untuk menyiapkan masyarakat di sana. Artinya kita ada beberapa program pengabdian masyarakat yang kita arahkan ke Amfoang. Tahun ini juga kami dari Prodi Fisika juga ada kegiatan kegiatan pengabdian masyarakat yang kita mempersiapkan masyarakat di sana, terutama anak-anak didik ya, anak-anak sekolah, usia sekolah, karena mereka itu nantilah yang besok-besok yang ya pegang itu Opnas gitu loh, istilahnya begitu kan. Jadi mereka nanti akan ya kalau mereka tertarik mereka bisa kuliah astronomi ke depannya, terus mungkin menjadi ahli astronomi, dan mereka yang akan mengoperasikan dan meneruskan seperti itu. Kami ini kan hanya memulai, nanti harus ada yang bisa meneruskan itu. Ada keterlibatan mahasiswa juga nggak sih Pak ikut ya, untuk ini? Jadi bukan hanya dosen ya, mahasiswa juga banyak yang ikut karena memang ini hal baru bagi kami, semuanya tertarik begitu. Biasanya kan begitu ya, hal baru itu semua tertarik. Kalau saya pribadi sih untuk bidang astronomi sudah tertarik dari kecil, cuman sayangnya selama sekolah itu jarang diajarin tentang planet-planet dan bintang-bintang. Jadi baru mulai sekarang ini juga seru ya, mulai aktif. Planet bintang. Nah, mahasiswa kami juga sering keliling dari sekolah ke sekolah. Biasanya dalam setahun itu kita bisa kunjungi mungkin sekitar 10 sampai belasan sekolah kita kunjungi yang di dekat-dekat situs Opnas itu nanti. Ya, kita bawa beberapa teleskop kecil yang portable begitu. Mereka kita kenalkan anak-anak sekolah di sana dengan teleskop, bahkan juga masyarakat gitu ya. Maka selama ini kan yang paling sering kami lakukan itu untuk mengamati matahari sebetulnya. Jadi kalau kita lihat langsung matahari itu kan taunya cuma cahaya putih gitu ya. Nah, tapi dengan teleskop itu kita bisa tahu tuh permukaan matahari seperti apa. Terus ternyata nanti di situ tuh ada seperti sunspot atau apa. Nah, mereka belajar di situ. Nah, karena kejadian di matahari juga akan mempengaruhi kita di permukaan bumi ini begitu. Nah, kita pernah terjadi blackout, mungkin kita nggak ada sinyal internet dan segala macam, komunikasi terputus. Itu karena ada ledakan badai matahari begitu, dan kita mengalami itu, dan sempat beberapa menit atau beberapa jam gitu ya, kita sempat mengalami blackout, nggak ada komunikasi sama sekali. Nah, artinya penting bagi kita untuk mengetahui itu gitu loh. Ya, jadi jadi hal-hal ini kami coba bawa pelan-pelan, mengenalkan pelan-pelan kepada anak-anak sekolah di sana. Siapa tahu mereka nanti tertarik dengan astronomi. Wah, keren ini astronomi begini-begini ya. Besok kalau kuliah mau astronomi deh gitu. Saya mau jadi astronom gitu kan. Nah, seperti itu. Sama ini Pak, kita kan awam nih, saya kan juga nggak tahu kan. Kalau biasa kita lihat matahari kan pasti silau, mata sakit gitu. Dengan teleskop kan kita lihat matahari lebih jelas, tetap aman untuk mata. Ya, aman. Aman dalam hal begini ya. Akhirnya perlengkapan itu dikhususkan untuk mengamati matahari. Nanti ada satu filter yang kita letakkan di situ sehingga matahari itu tidak langsung lurus kena mata kita begitu. Nah, filter ini yang meredam sinar matahari sehingga kita bisa dapat gambaran secara jelas tanpa merusak mata. Begitu juga disarankan kalau kejadian seperti gerhana matahari. Kan kita dilarang tuh lihat gerhana matahari langsung begitu kan. Nah, itu ada alasan karena memang gerhana matahari itu bisa menyebabkan kebutaan pada mata kalau dilihat secara langsung begitu. Makanya ada waktu gerhana matahari itu ada dibuat kacamata untuk melihat gerhana matahari. Biasanya sih bentuknya filter seperti gelap begitu ya. Kalau dilihat di cahaya biasa mungkin tidak tembus gitu, tapi kalau dengan matahari dia tembus. Begitu. Nah, kita bisa lihat mataharinya seperti menarik apa. Ya. Itu kira-kira selesainya sih kapan sih Pak teropong Timau ini dalam pembangunan? Pembangunan kami harapkan selesai tahun ini. Dalam tahun ini? Ya, dalam tahun ini sedang progres begitu. Mungkin kemarin agak sedikit tertunda karena kondisi pandemi juga. Tapi harusnya sudah selesai tahun ini, sudah komplit semua ya. Bisa beroperasinya kapan? Ya, kami harapkan juga akhir tahun ini. Akhir tahun ini juga ya? Ya, pada saat nanti sudah selesai bangunannya, kita sudah set up semua teleskop, sudah bisa diuji coba pertama. Kita harus lakukan sedikit kalibrasi untuk menyesuaikan dengan kondisi. Nah, setelah itu baru kita bisa lakukan pengamatan. Nah, ini pasti menarik untuk penontonku podcast. Bagi kita untuk main-main kesananya itu bolehnya kapan, Pak?
Kalau Masih izinnya lama ya? boleh mungkin nanti setelah sudah opening ya. Artinya kan ini kan dalam masih dalam tahap pembangunan. Iya. Nanti kalau semua sudah siap, sudah selesai, mungkin kemungkinan di akhir tahun ini, kami harapkan tahun ini selesai begitu. Amin, semoga selesai Ya, Pak. setelah itu mungkin awal-awal tahun depan kalau sudah opening kita boleh main-main ke sana rame-rame. Wah, seru tuh teman-temanku podcast. Kedepannya nih Pak, ada proyek-proyek teknologi apalagi yang akan dikerjakan Undana dalam visi membangun NTT? Oke, kalau proyek teknologi Lari dari teropong nih. ya, kalau proyek teknologi mungkin ya begini aja deh. Yang sedang kami siapkan prodi, sebetulnya saya juga kaprodi di fisika begitu. Iya. Dulu kami hanya punya 3 konsentrasi untuk anak-anak mahasiswa itu memilih, yaitu instrumentasi, fisika material, dan juga geofisika. Nah, karena tahun ini tuntutan kita harus segera membuka program studi astronomi, begitu. Cuman saya rasa kalau langsung lompat ke program studi astronomi itu butuh proses yang agak sedikit panjang, begitu. Jadi saya inginnya kita mulai nanti prodi fisika mulai buka konsentrasi baru. Tetap di prodi fisika, ini kita buka konsentrasi baru itu astronomi. Astronomi. Nah, kami di lab fisika, di prodi fisika di Undana juga bekerja sama dengan ITB, kami punya satu set observatorium mini. Jadi memang seperti observatorium tapi kecil. Iya. Nah, di sana nanti sudah ada, bukan nanti ada, tapi sudah ada satu teleskop yang bisa dioperasikan. Rencananya mungkin semoga saja tahun ini selesai, kami di prodi fisika dengan prodi astronomi ITB supaya itu jadi nanti teleskopnya semi robotik. Nah, kalau teleskop semi robotik itu bisa dikontrol dari jauh. Itu yang pertama. Terus nanti dia bisa tahu nih, dia punya sedikit seperti kecerdasan buatan, dia bisa tahu kapan dia harus mengamati. Jadi tanpa harus disuruh. Begitu. Jadi ada kejadian-kejadian di fenomena-fenomena di luar angkasa itu yang terjadi mungkin secara periodik. Nah, nanti dia tahu, nanti tanggal keren. sekian nanti pasti ada gerhana matahari. Dia otomatis ya? Ya, dia otomatis. Harapan kami ke sana. Tapi ini sedang kami jajaki untuk sama-sama dengan teman-teman dari astronominya ITB dan Boska untuk membuat itu. Sehingga teman-teman dari Boska juga bisa mengamati menggunakan teleskop yang ada di Undana, begitu. Punyanya miliknya Undana. Ya, sama-sama. Itu dari sebetulnya teleskopnya dari ITB, diletakkan di Undana. Untuk keren kami. ya. Nanti jadi ada adik mahasiswa yang mau kuliah di astronomi, tidak usah jauh-jauh ke sana, ke Undana. Nanti sudah ada teleskop, kita bisa mengamati sama-sama. Terbuka untuk mahasiswa jurusan lain, fakultas lain, boleh nggak sih pinjam itu labnya untuk lihat-lihat doang? Boleh. Boleh ya. Nanti kalau sudah bebas COVID, kalau sudah itu kita kan Undana nih lagi WFH, jadi agak sedikit terbatas akses keluar masuknya. Tapi kalau semua sudah oke, sudah selesai divaksin semua, saya rasa wah, soalnya tuh bisa. Keren ya. Pasti banyak kita teman-teman di Kota Kupang, termasuk saya juga nggak tahu kalau Undana tuh punya seperti itu. Bakal punya juga yang lain-lainnya yang keren-keren seperti itu. Kami sebetulnya sebelum COVID itu rutin kok melaksanakan pengamatan itu. Jadi kita ada satu teleskop juga dari 8 ya. Ada satu teleskop juga dari 8 yang portable itu yang sering kita pakai untuk kadang-kadang kita bawa ke beberapa sekolah di Kota Kupang untuk mengenalkan ke siswa, terutama siswa SD SMP, supaya mereka tahu ini tuh teleskop gunanya untuk lihat kayak begini. Jadi mereka pulang cerita sama orang tuanya atau cerita sama teman-temannya, saya pernah tuh lihat matahari langsung pakai teleskop gitu. Nah, ini yang saya lewat dari tadi, Pak. LAPAN itu apa sih, Pak? LAPAN itu Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional. Oh, ya maaf ya, Pak. Ini kurang tahu saya. Ya, baik, Pak. Jadi mereka memang LAPAN yang selama ini banyak mengurusi hal-hal yang mengenai antariksa dan juga penerbangan di negara kita. Oh, keren ya. Semua proyek-proyek roket gitu yang Indonesia punya itu urusannya LAPAN deh pokoknya gitu. Oh, Indonesia juga punya roket ya? Ya punya pasti sudah. Keren. Pak Andre, ini ada informasi yang saya dengar kalau teropong bintang Timau ini kembaran dengan teropong bintang Jepang. Benarkah itu? Atau? Oh ya memang benar sih. Oke, keren berarti ya. Jadi teropong nanti yang akan diinstal di Observatorium Timau itu sebetulnya
kembarannya yang yang ada di Jepang. Nah, sekarang saat ini yang di Jepang itu sudah selesai dipasang begitu. Iya. Kebetulan saya dapat privilege ya, karena waktu itu kami dengan satu personel dari Lapan juga diberangkatkan ke Jepang untuk melihat proses instalasinya. Nah, ternyata yang saya sangat maksudnya pengalaman berharga saya itu ya. Itu kami dilibatkan dalam instalasi di sana. Begitu. Jadi ya muter-muter baut, ya masang robotik cerminnya dan segala macam. Ya, itu sangat berharga sih buat kami nanti, karena teleskop yang sama persis itu nanti akan ada di Timau begitu. Sehingga kita di Indonesia juga harapannya juga harus bisa jangan hanya bisa masang tapi juga harus bisa memaintain. Jadi kalau ada sedikit-sedikit kerusakan kita juga harus bisa maintenance sendirilah. Harapannya sih ke depannya begitu. Nah, kenapa dipilih kembaran dengan Jepang? Menurut saya sih lebih kepada, jadi gini, Jepang sendiri posisinya itu kan ada di belahan bumi utara gitu ya, di atas Khatulistiwa. Sedangkan kita ini ada di sisi selatan. Gitu. Nah, yang diamati oleh teleskop di Jepang itu memang langit utara seperti itu. Nah, kalau kita yang di selatan mengamatinya di langit selatan. Nah, harapannya kita bisa dapat mapping gitu loh, secara lengkap gitu. Nah, itu yang tadi sebelumnya saya sudah sempat singgung bahwa pengamatan di langit selatan itu kurang dibandingkan dengan pengamatan di langit utara. Makanya dengan adanya Observatorium Timau ini itu harusnya menjadi kontribusi yang cukup berdampak bagi dunia sih sebetulnya. Harapannya seperti itu. Itu bisa proses pengamatannya itu bisa dari Jepang, sementara proses pengamatan kita di Timau itu sekali jalan untuk proses untuk mengamati hal yang sama itu bisa? Ya, bisa. Kalau sekarang mungkin dia ada connect-nya nggak sih dia? Mungkin kita akan mengarah ke sana. Kita akan mengarah ke sana. Jadi mungkin ada beberapa opsi penelitian nanti kita lihat apakah mungkin ya harapan kami ada funding penelitian supaya kita bisa join riset dengan astronom di Jepang. Begitu, sehingga mungkin kita sama-sama mengamati di waktu yang sama atau untuk objek yang sama, terus tapi kan kita dari perspektif yang berbeda nih. Nah, dari hasil pengamatan kita itu nanti apakah ada perbedaan atau bagaimana? Nah, itu mungkin ada hal-hal baru yang kita bisa explore lebih dalam lah, seperti itu. Pak Andre, boleh nggak sih bagi sedikit informasi kepada kita yang nonton, mungkin sesama pecinta bintang juga, tentang astronomi itu teknikal teropong teleskop ini nih seperti apa sih, Pak? Oke. Jadi kalau kita bandingkan dengan teleskop pada umumnya kan biasanya ada bentuknya seperti tabung gitu ya, terselubung begitu. Nah, teleskop nanti yang akan dipasang itu yang kembaran dengan punya Jepang itu tidak ada selubungnya. Pertama, dia cuma rangka-rangka aja untuk mensupport sistem seperti itu. Nah, makanya pengamatannya itu biasanya dilakukan di malam hari. Oke. Nah, lalu cerminnya yang digunakan itu adalah cermin hiperboli, ya, atau bentuknya sih seperti permukaan hiperbola seperti itu ya, bukan parabola. Kalau parabola kita semua tahu lah ya, tapi sedikit hiperbola. Nah, itu gunanya adalah supaya tidak terjadi offset. Jadi gambar diharapkan nanti citra yang didapat atau gambar yang didapat itu betul-betul bagus gitu ya. Nah, itu harapan pertama. Cuman masalahnya untuk memproduksi cermin hiperbola yang ukurannya besar itu saat ini di dunia ini pabriknya hanya sedikit gitu, dan mereka juga punya daftar antrian yang panjang gitu. Nah, kalau kita nunggu daftar antrian itu akan terlalu lama untuk kita. Nah, jadi itu juga salah satu faktor kenapa kita milih kembaran dengan Jepang. Nah, Jepang ini dia punya teknologi segmented mirror gitu. Jadi yang tadinya satu cermin hiperbola besar itu sama dia dibagi-bagi tuh. Jadi cermin-cermin kecil tapi nanti disusun seperti menjadi satu kesatuan begitu ya. Nah, itu kalau tidak salah ingat saya itu ada 18 segmen, 18 bagian cermin untuk cermin utamanya. Masing-masing cermin itu nanti diberi seperti penggerak di dasarnya supaya bisa mengatur kelengkungannya sehingga betul-betul nanti menjadi satu kesatuan hiperbola. Nah, seperti itu. Itu dengan segmented mirror jadi lebih murah ongkos produksinya, waktunya juga lebih cepat karena tidak membutuhkan pabrik yang besar gitu. Jadi cukup pabrik-pabrik kecil yang sudah bisa membuat mirror yang ukuran-ukuran sedang begitu ya. Nah, itu kita
pilih itu. Terus yang berikutnya juga kalau misalkan ada kerusakan pada cermin atau yang lainnya, itu yang diganti ya hanya bagian-bagian yang rusak saja, tidak keseluruhan. Iya. Nah kalau misalkan cerminnya utuh, ada chip sedikit atau ada goresan sedikit dan itu perlu diperbaiki, ya satu itu diangkat utuh gitu. tidak bisa ini, jadi akhirnya pengamatan harus berhenti begitu. Jadi kalau segmented ada banyak keuntungannya sebetulnya. Ini Pak Andre punya informasi lebih yang mau disampaikan nggak sih kepada teman-teman yang nonton ke podcast edisi Teropong ini? Oke, baik. Jadi bagi teman-teman, terutama adik-adik ya yang SMA atau yang mungkin yang mahasiswa, Prodi Fisika Fakultas Sains dan Teknik Undana mulai tahun depan itu akan membuka konsentrasi astronomi. Nah, kami sedang menyiapkan kurikulum untuk itu. Jadi yang tertarik untuk menjadi astronom, silakan nanti mendaftar bergabung dengan kami di Prodi Fisika. Ya, kami punya beberapa fasilitas teleskop, kita bisa sama-sama untuk mengamat bintang, matahari, dan banyak objek-objek di luar angkasa. Saya tunggu kedatangannya, kita sama-sama. Ya. Terima kasih Pak Andre sudah datang ke Podcast. Dan teman-teman Podcast, jangan lupa di-subscribe, di-like, di-share, dan juga komen. Dan nantikan episode selanjutnya. Dadah! Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan juga di-share sebanyak-banyaknya.